Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratih yang terhormat, sebagai dosen pengampu Digital Innovative Entrepreneurship, serta teman-teman semuanya, pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil analisis mengenai bisnis model kanvas perusahaan Lazato, sebuah brand makanan cepat saji halal yang saat ini berkembang pesat di Indonesia dan memiliki ratusan outlet di berbagai daerah. Langsung ke slide 2 aja. Oke, presentasi ini disusun oleh seluruh anggota kelompok 4 yang telah bekerja mulai dari pengumpulan data hingga analisis model bisnis. Nah, kita perkenalan satu persatu ya. Di sini ada saya sendiri, itu Bagus Muhammad Irfan Ramjamil. Kemudian ada Kinanti Ruhianti, ada Lesti Trinodesi, ada Ahmad Saikoni, ada Randi Syauki Apriya, ada Silvi Sri Wahyuni, dan ada Sendiana. Dalam analisis bisnis model kanvas, kita menggunakan 9 elemen utama, yaitu ada customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key research, key activities, key partnership, and cost structure. Nah, ke-9 elemen ini akan menggambarkan bagaimana Lazato menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai dari bisnisnya. Oke, nah definisi model bisnis dan BMC. Model bisnis menjelaskan cara sebuah perusahaan menghasilkan nilai bagi pelanggan dan mendapatkan keuntungannya. Sementara bisnis model kanvas merupakan alat visual yang memetakan struktur bisnis secara ringkas, namun komprehensif, sehingga memudahkan analisis dan inovasi. Yang selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, tujuan, fungsi, dan manfaat BMC ya. Oke, untuk tujuan sendiri, untuk memahami model bisnis secara menyeluruh, mengkomunikasikannya dengan jelas, serta menemukan peluang perbaikan. Nah, untuk fungsinya, itu memvisualisasikan hubungan antar komponen, mendukung pengambilan keputusan dan memfasilitasi simulasi perubahan. Nah, BMC juga bermanfaat karena mudah digunakan, fleksibel, dan juga membantu mempercepat eksekusi ide. Slide yang selanjutnya. Oke, nah melalui BMC kita dapat melihat ya gambaran-gambaran bisnis Lazato secara terstruktur. Mulai dari siapa target pelanggan mereka, apa keunikan yang ditawarkannya, hingga bagaimana Lazato mengelola sumber daya, mitra, dan keuangannya. Oke, yang selanjutnya. Oke, nah dari kesimpulan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu bisnis model kanvas adalah alat strategis yang sederhana dan fleksibel untuk memvisualisasikan aspek utama dari suatu model bisnis. Dan 9 elemen yang saling terkait, alat ini memudahkan perusahaan dalam merancang, menganalisis, serta mengubah model bisnis secara efisien dan cepat, sehingga mendukung inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Kita masuk ya ke study case-nya. Lazato adalah brand QSR yang halal, berdiri sejak 2018 dan dengan lebih dari 400 gerai. Lazato menawarkan makanan cepat saji dengan harga terjangkau, menu variatif, sistem kemitraan yang mudah dijalankan. Nah, untuk memahami implementasi Lazato terhadap BMC, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan profil perusahaan dari Lazato. Kepada Kinanti, saya persilahkan. Terima kasih untuk Bagus Muhammad Irfan Ramdhani telah memberikan waktu untuk saya. Lazato adalah brand makanan cepat saji halal di bawah PT Setia Kuliner Mandiri yang berdiri sejak 2018 dan mengusung konsep quick service restoran atau QSR. Mereka ini menawarkan beragam menu unggulan seperti fried chicken, burger, rice box, serta pilihan khas lainnya seperti ayam geprek dan ayam CLBK dengan harga yang sangat terjangkau. Dengan lebih dari 400 gerai yang terus berkembang melalui sistem kemitraan yang mudah dijalankan, Lazato hadir sebagai solusi bagi konsumen yang membutuhkan makanan praktis, menyenangkan, higienis, dan bercitra rasa konsisten. Untuk memperluas akses, Lazato didukung platform delivery seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, sehingga menjadi pilihan ekonomis bagi kalangan mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga keluarga muda. Yang selanjutnya yaitu analisis bisnis model kanvas dari perusahaan Lazato ini. Seperti yang tadi diterangkan oleh Bagus Muhammad Irfan Ramdhani, bisnis model kanvas ini terdiri dari poin-poin seperti key partnership, key activities, key research, value proposition, customer relationship, channels, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Nah, di sini bisa dibaca oleh teman-teman
untuk bagian-bagian dari poin-poin tersebut. Untuk selanjutnya yaitu customer segment yang akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Silvi. Bagian ini saya akan menjelaskan tentang customer segment atau siapa saja kelompok pelanggan yang menjadi target Lajato. Yang pertama, ada customer jobs. Untuk segmen pelanggannya, ada beberapa kelompok yang menjadi target. Yang pertama, mahasiswa dan pelajar yang butuh makanan cepat dan praktis. Lalu ada pekerja kantoran yang membutuhkan makanan siap saji saat jam istirahat. Kemudian ada keluarga yang tinggal di perumahan juga termasuk, karena biasanya mencari makanan praktis untuk konsumsi harian. Selain itu, pengguna aktif aplikasi food delivery dan penikmat makanan fast food juga jadi bagian dari target Lejato. Selanjutnya ada customer gain. Dari sisi gain atau kebutuhan pelanggan, biasanya mereka mencari harga yang terjangkau, kemudahan pemesanan, dan proses penyajian atau pengantaran yang cepat. Pelanggan juga cenderung suka menu yang variatif, aman dikonsumsi, dan juga rasanya yang konsisten. Selanjutnya ada customer pain. Untuk pain atau masalah yang sering dihadapi pelanggan, seperti waktu tunggu yang lama, menu yang kadang tidak selalu tersedia, sampai biaya pengantaran yang cukup tinggi. Selain itu, pelanggan biasanya berharap ada promo dan ingin makanan yang diterima sesuai dengan ekspektasi. Selanjutnya ada tentang value proposition, yaitu nilai tambah yang ditawarkan. Yang pertama ada produk variatif dan terjangkau. Produk yang ditawarkan cukup variatif, seperti ada ayam goreng dan burger, dan juga harganya tetap terjangkau. Kedua, ada kehalalan terjamin. Salah satu nilai plusnya adalah produk yang dijual sudah terjamin kehalalannya, dan ini juga menjadi poin penting bagi konsumen. Yang ketiga, ada sistem kemitraan fleksibel. Untuk sistem kemitraan juga fleksibel, menggunakan skema tertentu yang memungkinkan orang dengan modal berbeda tetap bisa bergabung. Yang keempat, ada dukungan operasional. Ada juga dukungan operasional seperti pelatihan, SOP, penggunaan merek dagang, dan juga bantuan pemasaran. Yang kelima, ada jaringan outline yang luas. Selain itu, jaringan outline-nya juga sudah cukup luas, lebih dari 400 gerai Lejato di Indonesia. Jadi brand-nya lebih mudah dikenal dan juga dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu Fitri Nurdesi. Di sini saya akan menjelaskan bagian channels ya sama customer relationship. Nah, yang pertama itu channel. Channel ini menjelaskan tentang jalur yang digunakan Lazato untuk menyampaikan produk dan berinteraksi dengan pelanggan ya. Yang customer relationship-nya. Nah, dalam channel itu yang pertama ada saluran komunikasi digunakan untuk memberikan informasi tentang menu promo serta kualitas produk. Lewat saluran ini, pelanggan dapat mengenal Lazato lebih mudah sebelum melakukan pembelian. Terus yang kedua ada penyalur produk atau pendistribusian produk ya. Nah, di sini Lajato menggunakan dua jalur utama. Yang pertama yaitu outlet langsung, dan yang kedua itu platform food delivery seperti GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood ya. Dengan adanya platform pesan antar, proses pemesanan, pembayaran, dan akses promo menjadi jauh lebih praktis dan cepat bagi pelanggan. Terus yang ketiga ada media sosial. Media sosial juga berperan besar ya dalam membangun brand awareness, konten visual, serta foto menu, video singkat, atau informasi promo membantu menarik perhatian konsumen. Nah, selain itu juga Lajato menggunakan WhatsApp bisnis untuk pemesanan dalam jumlah besar ya, pemesanan grup atau layanan purna beli. Saluran ini lebih personal dan responnya juga cepat. Nah, secara keseluruhan, saluran Lajato mencakup media sosial, platform delivery, website, komunitas, serta berbagai media komunikasi yang mendukung akses pelanggan terhadap produk. Untuk yang selanjutnya yaitu customer relationship ya. Pada bagian customer relationship, di sini menjelaskan bagaimana Lajato menjaga hubungan dan kedekatannya dengan pelanggan. Nah, yang pertama yaitu kualitas layanan. Nah, pelayanan yang cepat, ramah, dan konsisten membuat pelanggan merasa nyaman dan dihargai setiap kali melakukan pembelian. Nah, konsistensi rasa dan porsi juga menjadi nilai penting yang membantu membangun kepercayaan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu ada kepuasan pelanggan. Nah, ketika pelanggan merasa bahwa harga, kualitas, dan pengalaman pembelian sesuai biasanya muncul loyalitas dan keinginan untuk membeli kembali. Nah, yang ketiga yaitu komunikasi pemasaran. Nah, dalam komunikasi pemasaran dilakukan melalui media sosial dan promosi yang sederhana namun efektif di Lajato itu ya. Konten yang menarik, yang mampu menjaga interaksi dan meningkatkan pelanggan untuk kembali berkunjung. Dan yang citra merek.
Nah, Lajato sebagai pilihan makanan cepat saji yang praktis, halal, dan terjangkau menjadi keunggulan tersendiri. Dan identitas ini membuat pelanggan merasa yakin terhadap produk serta nyaman untuk terus memilih Lajato. Nah, untuk penjelasan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syifoni. Saya akan menjelaskan terkait dengan revenue stream. Pendapatan dari Lazato berasal dari beberapa sumber utama. Yang pertama adalah penjualan makanan dan minuman langsung di outlet. Yang kedua, Lazato memperoleh bagi hasil dari mitra dalam sistem kemitraan yang diterapkan. Yang ketiga, ada pendapatan dari royalti omset bagi mitra swakelola. Selain itu, upselling menu paket, minuman tambahan, dan topping juga menjadi sumber pendapatan pelengkap yang cukup signifikan. Dengan pendapatan yang terdiversifikasi ini, Lazato mampu menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Lanjut. Selanjutnya terkait dengan key resource. Dalam menjalankan operasional, Lazato bergantung pada beberapa sumber daya utama atau key resource. Yang pertama adalah dapur dan peralatan produksi, seperti freezer dan meja stainless yang memastikan proses produksi berjalan higienis dan efisien. Selain itu, Lazato memiliki SDM operasional seperti koki, staf dapur, kasir, dan manajer outlet. Ada pula brand, SOP, dan resep yang menjadi aset intelektual yang penting untuk menjaga konsistensi rasa dan standar layanan. Tidak kalah penting adalah teknologi seperti sistem POS, aplikasi keuangan, serta integrasi dengan platform delivery. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kayak activities dan kayak partnership. Selanjutnya kita memasuki ke bagian kayak partnership. Pada bagian ini dijelaskan tentang siapa saja pihak-pihak yang menjadi mitra penting dalam menjalankan operasional bisnis kuliner cepat saji seperti Lajato ini. Yang pertama adalah supplier bahan baku. Mitra ini menyediakan ayam, bumbu, minyak, tepung, hingga kemasan. Peran supplier sangat penting untuk memastikan proses produksi berjalan lancar, stabil, dan menghasilkan kualitas rasa yang konsisten. Yang kedua adalah platform delivery. Seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, platform ini memperluas jangkauan usaha dengan membantu menjangkau pelanggan yang membutuhkan layanan cepat, mudah, dan praktis, terutama untuk pemesanan secara online. Mitra berikutnya adalah mitra franchise. Mereka berperan dengan membuka dan mengoperasikan gerai di berbagai wilayah, terutama area penduduk padat atau yang banyak dihuni konsumen usia dari 15 hingga sampai 14 tahun. Kehadiran mitra franchise ini sangat membantu dalam memperluas jaringan dan memperbesar penetrasi pasar. Yang terakhir adalah penyedia peralatan, seperti freezer, fryer, hingga peralatan dapur lainnya. Peralatan tersebut merupakan komponen yang paling penting menunjang kualitas produksi, menjaga standar operasional, dan memastikan kecepatan layanan di setiap outlet. Yang berikutnya kayak activities, yaitu aktivitas utama yang harus dijalankan agar operasional bisnis terus berjalan dengan baik. Aktivitas pertama adalah produksi dan pengadaan bahan. Ini mencakup proses memasak, pencampuran bumbu, kualitas kontrol, kebersihan dapur, serta koordinasi dengan supplier dalam pembelian bahan baku. Aktivitas berikutnya adalah penjualan offline dan online. Penjualan offline berlangsung di outlet melalui pelayanan langsung kepada konsumen atau pelanggan. Sedangkan penjualan online dilakukan melalui platform delivery. Keduanya mencakup proses pengemasan pesanan agar sampai ke konsumen dalam kondisi baik. Selanjutnya adalah promosi digital. Aktivitas ini meliputi pembuatan konten media sosial, promosi harian, diskon menarik, dan kampanye khusus di platform delivery. Tujuannya untuk meningkatkan visibilitas brand dan menarik lebih banyak pelanggan. Dan yang terakhir, manajemen layanan dan keuangan. Bagian ini mencakup penanganan komplain pelanggan, menjaga kualitas pelayanan, pengelolaan biaya operasional seperti HPP, pencatatan arus keuangan, serta manajemen SDM agar operasional tetap optimal dan berjalan sesuai SOP. Mungkin akan dilanjut sama materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait cost structure atau struktur biaya yang biasanya muncul pada operasional usaha kuliner seperti konsep yang kami analisis. Pertama adalah ada biaya bahan baku. Biaya ini mencakup pembelian ayam, bumbu, tepung, minyak, serta kemasan. Karakter biasanya cenderung variabel. Artinya, jumlahnya naik turun tergantung seberapa banyak produk yang diproduksi. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja. Ini termasuk gaji untuk koki, staf dapur, kasir, serta lembur dan insentif.
Dan pada bagian ini pula terdapat kombinasi antara biaya tetap dan variabel. Karena beberapa komponen seperti gaji toko bersifat tetap, sementara insentif dan lembur mengikuti kebutuhan operasional. Kemudian ada biaya operasional harian. Contohnya listrik, gas, air, perawatan alat, dan perlengkapan kebersihan. Biaya ini dibutuhkan untuk memastikan dapur dan layanan tetap berjalan lancar setiap hari. Berikutnya adalah biaya sewa dan teknologi. Nah, biaya sewa dan teknologi, sewa tempat masuk kategori fixed cost, sedangkan biaya teknologi mencakup penggunaan aplikasi software keuangan, hingga komisi platform delivery yang saat ini sudah menjadi bagian penting dalam bisnis kuliner modern. Dan yang terakhir, terdapat biaya marketing dan logistik. Biaya ini termasuk pengeluaran untuk iklan, promosi, pembuatan konten digital, serta biaya kendaraan operasional untuk distribusi. Jadi secara keseluruhan, struktur ini menggambarkan bagaimana sebuah usaha kuliner mengalokasikan anggaran agar kegiatan produksi dan layanan tetap berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Saudara Tubagus. Oke, baik, terima kasih. Diana ya. Baik, yang selanjutnya kita akan menyimpulkan ya dari analisis keseluruhan model kanvas dari Lazato ini, bisnis Lazato ini. Baik, dari hasil pemetaan, Lazato telah menerapkan bisnis model kanvas secara efektif. Setiap elemen disusun sesuai kebutuhan pasar, ya, pasar makanan cepat saji. Proporsi nilai yang kuat seperti harga terjangkau, menu variatif, dan jaminan halal selaras dengan preferensi konsumen modern. Operasionalnya didukung oleh SDM kompeten, SOP yang jelas, serta teknologi digital, kemitraan strategis juga memperkuat rantai nilai dan mempercepat ekspansi. Oke, jadi secara keseluruhan ya model bisnis Lazato dinamis, terintegrasi, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Nah, elemen pendapatan dan biaya pun tersusun rapi sehingga mendukung keberlanjutan usaha. Hal ini membuat Lazato mampu bertahan dan berkembang pesat dalam industri fast food yang sangat kompetitif. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini ada daftar referensinya ya. Baik, demikian pemaparan mengenai bisnis model kanvas Lazato dari kami semuanya. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.